Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Aldo Adriano, NIM 076 dari Manajemen SDM. Saya Muhammad Hamid Ziadatullah, NIM 016 dari Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, di sini saya dengan Mas Hamid ingin podcast tentang mata kuliah teori pengambilan keputusan. Nah, di sini saya sebagai penanya dari Mas Aldo ini sendiri. Baik, bisa dimulai Mas Aldo. Bisa, Mas Hamid. Baik Mas Aldo. Pertama-tama, seberapa penting sih mengambil teori keputusan itu menurut Mas Aldo? Itu sangat penting sih Mas, karena di dalam hidup ini kan kita juga harus pintar dalam mengambil keputusan supaya untuk kedepannya itu tidak pernah salah langkah gitu. Kalau dari Mas Aldo sendiri, apakah pada saat akhir-akhir ini memiliki beberapa opsi pengambilan keputusan Mas untuk kedepannya? Ada Mas, ada 3 opsi untuk pengambilan keputusan dari saya sendiri, yaitu khususnya untuk habis setelah kuliah ini ya Mas ya. Yang pertama itu opsinya itu saya mengambil keputusan yang pertama untuk melanjutkan ke jenjang S2, atau yang kedua itu membangun usaha sendiri, dan yang ketiga itu bekerja di perusahaan. Tuh. Baik Mas Aldo, dari ketiga opsi tersebut Mas Aldo ini lebih prefer memilih yang mana dari 3 opsi tersebut untuk setelah lulus ini? Yang ketiga sih Mas, itu langsung bekerja di satu perusahaan, yaitu ikut ke ayah saya masuk ke perusahaan di PLN gitu. Karena kan emang ada omongan sendiri dari ayah saya untuk setelah lulus kuliah ini bisa langsung melanjutkan bekerja di PLN gitu. Baik. Mengapa sih Mas Aldo lebih benar-benar prefer gitu untuk mengambil opsi tersebut? Ya karena mungkin juga ada orang tua juga ya di sana ya. Jadi gampang gitu maksudnya. Ya mungkin bisa gitu, karena kan ya di Surabaya ini juga ya terutama di Indonesia lah susah kan untuk mencari pekerjaan, apalagi kalau kita punya orang dalam juga gitu kan. Susah di zaman sekarang ini Mas. Baik. Jadi kualifikasinya itu berat gitu ya. Berat gitu. Baik, selanjutnya mengapa sih tidak memilih alternatif yang lain? Karena dari pengalaman saya itu sudah pernah bekerja di satu perusahaan itu sangat susah gitu mencari pekerjaan gitu. Iya, makanya itu kan dari ayah saya sendiri juga kan udah memudahkan. Memudahkan. Baik. Jadi saya milihnya itu Mas. Baik, selanjutnya apa sih resiko terbesar dari keputusan ini? Resiko terbesarnya sih kayaknya nggak ada sih Mas ya. Karena kan juga omongan dari orang gitu, resiko. Ya mungkin di dalam perusahaan tersebut mungkin ada omongan dari orang-orang kayak ini kerja tapi dari orang tua gitu kan. Mungkin ya saya juga cuek aja gitu, nggak peduli dengan omongan orang lain juga. Bagaimana jika pilihan dari Anda ini salah? Menurut saya sih pilihan itu yang paling tepat untuk saya sih Mas. Karena kalau saya memilih lanjut studi S2 kan juga membutuhkan biaya lagi. Benar. Dan yang opsi kedua juga membangun usaha sendiri kan dari nol itu ya modalnya juga dari mana gitu Mas. Kan kemungkinan gagalnya juga besar gitu. Iya, terus juga kan nggak ada pembimbing juga dari siapa-siapa. Akhirnya saya memilih opsi yang paling tepat buat saya ya langsung bekerja di salah satu perusahaan itu. Karena resikonya nggak besar lah gitu kalau bisa dijelaskan, cuma dari omongan orang-orang aja. Baik. Bagaimana jika kondisi ekonomi ini berubah? Apakah berpengaruh dalam putusan Anda? Kayaknya berpengaruh sih, mungkin ada pengaruhnya juga ya Mas ya. Tapi kalau bekerja kan bisa meminimalisir dari ekonomi tersebut kan, karena juga kan ada penghasilan tetap juga dan juga nggak seberapa berpengaruh lah ke dalam ekonomi saya gitu. Karena juga kan orang tua juga kerja di sana, jadi ya mungkin tidak seberapa berpengaruh gitu. Baik. Kalau dari Mas sendiri ini kalau udah memilih itu, apakah berpengaruh harga BBM ini naik? Kan jadi
berangkat kerja, pulang kerja membutuhkan BBM, BBM gitu ya. Yang jadi naik mengeluarkan gitu, uang yang banyak ya. Ya menurut saya itu sih ya juga hal wajar ya, karena kan saya juga berangkat kerja juga naik motor gitu kan, butuh BBM ya. juga. Apakah berarti udah ketutup lah gitu sama gajinya gitu? Ya kalau dibilang ketutup sih ya emang bisa ketutup juga mas, karena kan gajinya juga kan ya alhamdulillah tercukupi juga kalau emang di sana itu. Baik, benar-benar. Udah ada gambaran lah dari orang tua juga. Udah diperhitungkan semua kan ya? Iya. Baik. Apa sih dasar teori dari pengambilan keputusan Mas Aldo ini? Saya kalau teori memakai teori rasional ya mas, yang berdasarkan dengan data yang saya ambil selama ini tuh sudah saya catat gitu, bagaimana kedepannya itu supaya tidak ada salah langkah atau salah arah gitu, sudah saya catat semua mas, baik data yang sudah saya observasi gitu. Baik. Dari keputusan Mas Aldo ini berapa probabilitas keberhasilan untuk mengambil keputusan ini? Untuk probabilitasnya sendiri itu sangat tinggi mas, karena kan yang saya ambil ini juga kan ya alhamdulillah udah ada orang tua juga di sana, jadi kan saya ambil keputusan ini juga sangat tinggi gitu loh probabilitasnya. Jadi benar-benar udah matang gitu, Benar-benar soalnya chance-nya sangat besar untuk keterima di perusahaan Ikutaya ini gitu. Ya. Bagaimana rencana untuk meminimalisir resiko yang tidak diinginkan dari rencana yang diambil Mas Aldo? Mungkin dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya ketahui itu dari beberapa orang terdekat, terus dengan saudara atau kerabat itu. Terus dari pengalaman Mas Aldo tadi sendiri? Ya dari pengalaman saya sendiri itu mungkin sudah bisa membaca dari resiko yang akan datang gitu mas. Baik. Lalu dari Mas Aldo sendiri, apakah ada gitu pengalaman yang bisa dibilang Mas Aldo ini gagal mengambil keputusan dalam hidup? Pernah mas, saya pernah gagal dalam mengambil keputusan, yaitu pernah jual beli akun game juga di online gitu. Saya sudah membuild satu game supaya saya bisa jual ke orang-orang yang membutuhkan akun tersebut. Yang nyari gitu kan? Yang nyari. Nah saya sudah deal dengan pembelinya di salah satu sosial media. Setelah itu saya udah deal, langsung lari pembelinya mas. Langsung ketipu berarti mas? Iya, saya ketipu. Di situ ya sudah langsung saya ya gimana mas, legowo saja ya kan. Bisa mungkin soalnya masnya kan juga belum punya pengalaman gitu di sana, masih awam gitu. Masih awam, langsung kena tipu ya udah mas, saya legowo. Cuman bisa menyesali akhirnya. Iya, dari situ kan untuk mengambil keputusan kedepannya kan jadi bisa tahu gitu. Bisa tahu, jadi ada pengalaman dan gambaran kan, agar tidak salah mengambil agar keputusan tidak salah lagi, kedepannya. agar tidak kena tipu lagi gitu. Apalagi kan banyak sekarang penipuan juga. Teman saya juga pernah nipu juga mas. Temannya udah nipu? Iya. Masnya ditipu teman? Iya pernah juga mas. Gitu. Gimana tuh Mas Aldo? Ya kayaknya menarik. Pernah di satu saat itu ada teman yang membuat janjian. Bikin janjian Untuk kedepannya. Cuman janjiannya tersebut tiba-tiba batal. Batal. Karena apa? Saya juga tidak tahu mas. Baik, Makanya itu kan pengalaman untuk kedepannya biar nggak salah lagi. Baik Mas Aldo, mungkin Mas Aldo dari kegagalan terus kan tadi yang dibahas, apakah Mas Aldo punya pengalaman yang berhasil atau dari kerabat gitu dalam mengambil suatu keputusan? Kalau saya sendiri sih mungkin ada ya mas, cuman yang paling berhasil itu mungkin dari ayah saya. Nah ayah saya kan dulu juga kerja sebelum di PLN ini kan kerjanya
jadi supir pengantar air mineral juga kan. Oh, mengantarkan air Iya. mineral gitu. Mengantarkan di setiap mall-mall gitu atau toko-toko kelontong gitu kan. Baik, baik. Kurir gitu ya. Iya, kurir naik mobil box Naik mobil gitu. box, baik. Nah, singkat cerita dari situ kan ya penghasilannya juga terbilang cukup tapi ya agak sedikit kurang gitu Mas. Baik. Nah, jadi ada tawaran untuk melamar ke PT PLN. Baik. Nah, di satu sisi kalau ayah saya mengambil lamaran tersebut tapi tidak berhasil, ya Ayahnya nggak bekerja lagi. iya, Jadi mata hilang mata pencariannya pencariannya. hilang gitu. Iya. Baik, baik. Nah, di Paham. situ ayah saya sudah bertekad bulat lah di situ. Akhirnya mencoba melamar dan diterima di PT PLN tersebut. Nah, dari itu kan bisa alhamdulillahnya juga bisa mencukupi ekonomi keluarga dan juga bisa mengkuliahkan anak-anaknya saya dan juga adik saya. Jadi menurut Mas Aldo sendiri ini ayah sendiri lah ya yang bisa diambil sebagai panutan untuk mengambil keputusan Iya, itu sendiri. motivasinya saya juga dari Motivasinya ayah kan. gitu. Karena bisa sampai sekarang Mas Aldo bisa kuliah, bisa jalan-jalan tercukupi. kemana-mana tercukupi, Iya. semua alhamdulillah gitulah. Ya, gitu Mas. Baik Mas Aldo, mungkin itu saja atau ada lagi? Ya mungkin kurang lebih itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan Mas Hamid ya. Baik. Dan sudah cukup. Terima kasih Mas Hamid atas waktunya. Sama-sama Mas Aldo. Nah, baik di sini guys, kita sudah selesai podcastnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Saya Raffi Aldo Adriano, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.